Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kata Si Bungsu, kisah misteri berdasarkan kisah nyata. Sebelum kita menyimak kelanjutan dari cerita sebelumnya, ada baiknya kita berdoa agar kita terhindar dari gangguan gaib sebelum atau sesudah menyimak kisah ini. Setelah kejadian semalam, saya dan keluarga begitu merasa sangat ketakutan. Ditambah lagi, istri saya sakit. Warung pun makin sepi dari pembeli. Dan saya putuskan harus pergi berobat. Ya, entah kemana, saya sendiri juga belum terpikirkan. Harus kemana dan minta antar dengan siapa. Dan akhirnya, ada teman saya yang juga mengetahui masalah yang sedang saya alami. Dia pun mengajak saya ke orang pintar. Singkat cerita, saya dan teman saya, sebut saja dia Jamal, pergi ke tempat orang pintar itu. Dan anehnya, setiap saya ingin pergi berobat ke tempat orang pintar, selalu saya mencium bau kembang 7 rupa dan bau kemenyan. Apa mungkin itu penyakit gaibnya? Entahlah. Saya bercerita ke teman saya tentang kejadian semalam, dan teman saya itu pun kaget bukan kepala. Dia merasa iba dan kasihan kepada saya dan keluarga saya. Maka dari itu, dia bersedia mengantar saya untuk pergi berobat. Di sepanjang perjalanan saya, ada aja kendalanya. Entah kenapa, tiba-tiba motor si teman saya itu mati di tengah-tengah perjalanan kami. Loh, kok mati motornya mau? Tanya saya kepada Jamal. Jamal pun bingung. Gak tahu nih ya, bensin kan penuh. Kemarin saya habis servis dan ganti oli. Kok aneh banget ya? Coba sini Mal, mungkin kabel akinya ada yang lepas. Saya pun mengecek jalur kabelnya, tapi gak ada yang lepas atau putus. Lalu saya coba disela beberapa kali, tapi gak bisa hidup juga. Akhirnya kita berdua dorong motornya untuk mencari bengkel terdekat. Mal, itu di depan ada bengkel. Kami berdua pun mampir ke bengkel. Baru saja sampai di bengkel, hujan pun turun begitu deras. Dan suara gemuruh hujan dicampur suara petir membuat suasana semakin mencekam. Ya, untungnya sudah di bengkel motor. Coba kalau masih di jalanan, gak bisa dibayangin. Sambil dorong motor, kehujanan pula. Sambil menunggu hujan reda, kami pun ngopi di warung samping bengkel. Dan yang anehnya itu motor belum dibongkar atau diapain gitu sama si montirnya. Dia cuma hidupin kontak, terus di starter, langsung hidup dong. Kami berdua kebingungan. Dan si montir itu pun memanggil kami berdua. Pak, ini kan motornya nggak kenapa-kenapa. Normal kok ini Pak, motornya nggak ada yang rusak. Kami berdua melihat keanehan ini. Lalu Jamal pun menceritakan kejadian tadi ketika motor tiba-tiba mati. Dan si montir pun menjawab, biasanya Pak, kalau seperti itu ada hal gaib yang ganggu. Kami berdua pun meneruskan ngopi sambil menunggu hujan reda. Tapi hampir 1 jam lebih hujan belum juga reda. Kami pun masih terjebak di warung samping bengkel. Setelah hujan reda, kami berdua melanjutkan perjalanan kami untuk pergi ke orang pintar. Kami berdua hampir sampai ke rumah orang pintar itu yang berada di bawah kaki gunung. Dan sesampainya kami langsung menceritakan semua permasalahan yang saya alami. Dan lagi-lagi omongannya pun sama, persis dengan orang-orang yang sudah saya temui. Lalu saya bertanya ke si abah itu, Bah, saya harus bagaimana? Dan si abah pun memberikan saya persyaratan yang harus saya penuhi terlebih dahulu. Maaf Bah, kalau boleh tahu apa ya persyaratannya? Dan si abah pun menjawab sambil tersenyum, yang gampang-gampang aja nak, gak mesti repot.
cukup beli minyak misik hitam dan kembang 7 rupa. Itu nanti buat kamu mandi sekeluarga. Tuh ada di seberang jalan. Kamu beli aja dulu, biar langsung saya kerjakan. Dan saya pun bergegas membelinya. Permisi bu, saya mau beli minyak misik hitam dan kembang 7 rupa. Dan si ibu penjualnya pun memberikan semua pesanan saya. Ini pak. Iya bu, terima kasih. Langsung saya kembali lagi ke rumah si Abah dan memberikan yang saya beli tadi. Ini bah, semua ada di kantong plastik. Oh iya, kalian tunggu sebentar ya. Saya ke kamar dulu, santai-santai aja dulu sambil nunggu saya keluar dari kamar. Cukup lama kami berdua menunggu si Abah keluar dari kamar. Tak beberapa lama terdengar seperti suara letusan petasan. Dan si Abah pun keluar dari kamarnya. Nak, ini minyak dan kembang kamu buat mandi sekeluarga ya. Oh iya bah, jawab saya. Dan saya pun bertanya ke si Abah, maaf bah, itu tadi suara seperti suara petasan, itu suara apa ya bah? Itu suara pertarungan gaib saya melawan dukun yang mencelakakan kamu sekeluarga. Tapi gak apa-apa, udah kamu gak perlu takut, sudah saya beresin. Sekarang kamu boleh pulang, ingat ya jangan mampir-mampir, langsung pulang ke rumah. Iya bah, kami berdua pamit. Iya bah, langsung saya dan Jamal pulang. Singkat cerita, kami berdua pun sampai di rumah saya. Begitu sampai, langsung saya perintahkan ke semua yang ada di rumah. Kalian semua mandi pakai minyak dan kembang ini. Dan saya lihat istri saya, ternyata dia sudah membaik. Alhamdulillah, istri saya sudah sehat lagi. Begitu senang saya melihatnya. Dan malam pun tiba. Tetap saya bilang ke semua, ke anak dan istri saya, jangan ada yang tidur di ranjang, kita tidur di ubin saja. Lagi-lagi ada kejadian di luar nalar yang gak masuk di akal. Ada angin, tapi cuma mengelilingi rumah saya. Saya sekeluarga langsung berdoa, membaca apa saja yang kami bisa. Dan alhamdulillah, anginnya pun hilang. Kami sekeluarga semakin bingung. Kenapa? Kan saya sudah pergi berobat. Kok masih saja ada gangguan-gangguan? Dan teman saya pun datang, si Jamal. Assalamualaikum, sapa si Jamal. Waalaikumsalam, sini Mal duduk. Neng, bikin kopi buat Mang Jamal, suruh saya ke anak saya. Iya ya, tunggu. Gini ya, mau kasih kabar. Jamal kasih kabar sambil gemetaran. Kabar apa Mal? Tanya saya ke Jamal. Itu si Abah. Iya si Abah, kenapa? Si Abah meninggal ya. Kaget dan bercampur aduk perasaan saya. Arya, kenapa ngomong? Tanya si Jamal. Enggak Mal, cuma bingung aja. Bingung kenapa kamu Arya? Tanya si Jamal. Dan saya menjawab, tadi itu ada angin kencang banget, tapi anehnya cuma muter-muter di rumah saya aja. Ya, jangan-jangan si Abah meninggal ada hubungannya dengan angin tadi, kata Jamal. Mungkin aja Mal. Wah ya, kayaknya orang yang jahatin kamu dukunnya sakti ini. Terus saya harus kemana lagi Mal? Terdiam saya di situ. Sudah 4 orang pintar, tapi semua nggak bisa ngatasin masalah ini. Jamal pun memberi semangat kepada Arya. Arya, kita tuh nggak boleh putus asa. Besok kita cari lagi. Masa iya kita udah usaha nggak ketemu hasil? Iya Mal, terima kasih ya. Ya udah ya, saya mau pulang. Sudah malam juga. Iya Mal, hati-hati ya Mal. Malam ini sungguh malam yang membuat saya ketakutan. Dan saya pun nggak bisa tidur sampai matahari terbit. Begitu pagi, langsung saya ke empang untuk memberi makan ikan-ikan saya. Dan ternyata apa yang saya lihat ini membuat saya semakin terpukul. Ikan-ikan saya semua mati mengambang. Rasanya ingin marah,
Tapi marah sama siapa? Emosi saya pun menggebu, karena bukan hanya warung yang diserang, tapi sampai ikan saya pun diserang. Saya bertekad untuk memulihkan semua seperti semula kembali. Saya pergi mencari orang yang bisa menolong saya. Dan singkat cerita, sudah 7 orang pintar yang saya datangi, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Saya semakin merasa kalut dan selalu emosi, hingga emosi saya tak bisa saya kendalikan. Kehidupan di rumah itu sudah tak ada lagi keharmonisan. Dan akhirnya ada yang memberi saya saran untuk pergi ke kiai yang bernama Cahya. Akhirnya saya sekeluarga datang ke rumah Kiai Cahya yang berada di Parung. Assalamualaikum, sapa kami sekeluarga. Waalaikumsalam, jawab sang kiai. Mari masuk, silahkan duduk, kata sang kiai. Wah, alhamdulillah sekeluarga bisa silaturahmi ke rumah saya. Sang kiai pun langsung membuka obrolan. Kalau boleh tahu, ada apa ya? Sekeluarga datang ke sini, tanya sang kiai. Dan saya pun menjawab, jadi gini kiai, keluarga saya ini lagi kena penyakit. Ya orangnya, ya usahanya dibuat sakit. Lalu sang kiai pun menjawab, wah maaf saya mah nggak bisa apa-apa. Sontak saya pun langsung memotong pembicaraan sang kiai. Saya mohon kiai, tolong saya. Dan si kiai pun menjawab sambil bercanda, ah si bapak, saya belum selesai udah dipotong aja pembicaraan saya. Jadi gini pak, ibu, saya mah memang nggak bisa apa-apa, tapi insya Allah saya bantu dengan doa, mudah-mudahan dijabah sama Allah. Dan satu lagi pak, ibu, jangan minta sama saya, minta sama Allah. Karena apapun masalahnya dan apapun penyakitnya, cuma Allah yang bisa bantu. Jadi pesan saya, ya awalnya semua sehat, kita minta sama Allah biar sehat lagi. Itu pesan dari sang kiai. Lalu saya tanyakan ke Pak Kiai, Kiai, kalau saya boleh tahu sebenarnya apa sih ini semua? Tanya saya. Dan si kiai menjawab, ya ini tuh perbuatan orang syirik, jawab sang kiai. Lalu saya tanya lagi, kalau boleh tahu siapa yang berbuat? Kiai menjawab, kalau diibaratkan seperti ini, dilempar kelewat, diberi sampai. Dan saya pun belum mengerti. Saya tanya lagi, maksudnya gimana ya kiai? Dan kiai menjelaskannya, sekarang begini ya, saya nggak bisa kasih tahu orangnya, takutnya menimbulkan fitnah. Tunggu sampai 3 hari, nanti kamu tahu sendiri orang yang berbuat jahat ke keluarga kamu. Pesan saya, kalau kamu sudah tahu, nggak boleh dendam dan nggak boleh emosi. Serahkan semua ke Allah. Sekarang yang terpenting kamu dan keluarga sehat dulu. Warung dan usahamu pulih seperti sedia kala. Satu lagi pesan dari saya, kamu sekeluarga perbaiki ibadah, perbaiki sedekah. Insya Allah dimudahkan urusan kita. Itu pesan dari sang kiai. Lalu saya bertanya, maaf kiai, apa tidak ada persyaratan yang harus saya berikan ke kiai? Sang kiai pun tertawa. Persyaratan apa? Memangnya saya dukun? Kan dari awal saya sudah bilang saya nggak bisa apa-apa, tapi insya Allah saya bantu dengan doa. Kamu sudah ke-7 dukun dan selalu diminta persyaratan, iya kan? Tanya balik sang kiai. Saya pun menjawab, iya kiai. Loh, kok kiai tahu? Tadi bilang nggak bisa apa-apa, tapi tahu semua. Sang kiai pun kembali tertawa. Ah sudah, sekarang gini, kamu sekeluarga pulang, lakukan apa yang sudah saya suruh, yaitu perbaiki ibadah, sholat, perbaiki sedekah, memberi ke anak yatim. Sudah, itu saja cukup. Nanti saya dari sini bantu doa agar kamu sekeluarga sehat kembali seperti dulu sebelum kejadian ini. Mengerti? Dan saya pun menjawab, iya kiai mengerti. Ya udah, saya sekeluarga pamit. Dan saya pun mencium tangan sang kiai lalu pamit. Singkat cerita, saya sekeluarga pulang ke rumah dan saya langsung lakukan apa yang sudah dipesan sang kiai. Dan alhamdulillah
Suasana di rumah pun terasa beda dengan sebelumnya. Warung pun normal kembali. Saya suruh istri saya untuk memberi sedikit uang ke anak yatim di desa saya. Kami sekeluarga pun mulai memperbaiki ibadah kami. Dan malam pun datang. Entah kenapa, tiba-tiba suasana kembali mencekam. Angin mengelilingi rumah begitu kencang seperti waktu itu. Dan suara ledakan terdengar sangat jelas. Barang-barang di rumah seperti sapu melayang-layang. Anak dan istri saya pun menangis dan saya coba untuk menenangkannya. Sudah, jangan menangis. Lebih baik kita berdoa bersama. Saya sekeluarga mencoba untuk berdoa, ya sebisa kami. Walau kami sudah berdoa, tetap saja malah barang-barang di lemari dan meja berjatuhan seperti ada gempa. Anak dan istri saya semakin ketakutan, tapi tak lama semua itu terjadi dan tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening. Setelah kejadian itu, langsung malam itu juga saya pergi ke rumah sang kiai untuk menanyakan apa yang terjadi. Saya pergi sendiri malam itu. Dan di sepanjang perjalanan saya seperti diikuti sesuatu yang saya sendiri tak tahu apa itu. Dan saya pun merinding. Bangun semua bulu kuduk saya. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan kalian share. Terima kasih.